ora ana sapa sira. Fa ilam takun mongko lamun ora ana sapa sira. Miman iku setengah sangking wong. Yastagriku kang ngentekaken sapa man. Jami'a sa'ati lailihi ing sekabehane pira-pira jam wengine man. Wa naharihi lan rinone man. Entekno biwadha'i fil khairati kelawan pira-pira tugas pira-pira kebaikan. Faj'al mongko ndadekaken sapa sira laka kedue sira ndadekaken auradan ing wiritan tuwa dibukan nglanggengaken sapa sira alaiha ing atase auradan fi auqatin ing dalem pira-pira waktu makhsusatin kang tertentu. Watak di lan ngandani sapa sira ha ing auradan mahma fatat ing dalem semongso-mongso pot apa auradan ka ing sira litak tada supaya terbiasa supaya mbiasaaken an-nafsu apa nafsu al-muhafadzata ing jaga alaiha ing atase aurat wa mata aisat lan ing dalem semongso-mongso putus asa mingka sanging sira an-nafsu apa nafsu anaka satemene sira la tasmah aja ngembirna sapa sira bitarki auratika kelawan ninggal pira-pira aurat sira hatta tadarakaha sehingga nyusuli sapa sira ha ing auradaka bil qadai kelawan ngadani mata fatat ing dalem semongso-mongso pot apa aurat badarta mongko cepet-cepet sapa sira ila fi'liha maring nglakoni aurat fi auqatiha ing dalem pira-pira waktune aurat. Wa qala lan dawuh sayyidi tuan kita, tuan ingsun atau guru ingsun Syekh Abdurrahman As-Saqaf rupane Syekh Abdurrahman As-Saqaf radhiya muga-muga ngridani Allahu sinten Allah anhu maring Sayyidi Syekh Abdurrahman As-Saqaf dawuhe ngene man lam yakun lahu wirdun fahuwa kirdun wis ganas man lam yakun lahu wirdun fahuwa kirdun. Ya bener nek dipikir-pikir. Man utawi sapane wong lam yakun kang ora ana lahu kedue man wirdun apa wiritan fahuwa mongko iku utawi man kirdun iku ketek iku kerang. Apa meneh basane kerang? Ning Probolinggo apa nang sini? Bedes. Kirdun iku bedes. Banyune nyar apa? Kota. Ora apik. Kirdun iku motak. Manutai sapane wong lam yakun kang ora ana lahu iku kedue man wirdun apa wirid. Fahuwa mongko iku utawi man kirdun iku des iku wotak iku ketek iku kerah
Wa qala lan dawuh ba'dul arifin sapa sebagiane al arif ya wong sing makrifat, al waridatu utawi perkara kang tumeka, al waridatu utawi pira-pira perkara kang tumeka min haisul aurat iku saking sekirane pira-pira wirid. Faman lam yakun lahu wirdun, faman mongko utawi sapane wong lam yakun kang ora ana lahu iku kedue man wirdun apa wiritan ki dhahiri ing dalem dhahire man, lam yakun mongko ora ana lahu iku kedue man waridun apa perkara kang tumeka fi sarairihi ing dalem atine man, fi sarairihi ing dalem atine man. Yes. Beliau Imam Alawi Al-Haddad memberi wasiat kepada kita. Fa illam takun mimman yastagrik jami'a saati lailihi wa nahari. Kalau kita tidak termasuk bagian orang yang menghabiskan waktu kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka kita harus menjadikan wirid kita. Maka kita harus punya wiritan tertentu yang kita amalkan dengan konsisten di dalam waktu tertentu. Jadi kalau kita tidak termasuk bagian orang yang bisa menghabiskan waktu kita dengan menjalankan kebaikan-kebaikan, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kita nggak bisa menghabiskan, maka kita harus mempunyai wiritan yang kita amalkan secara konsisten di dalam waktu yang sudah kita tentukan. Contoh misalkan, kalau kita nggak bisa 24 jam penuh menggunakan waktu kita untuk menjalankan kebaikan, maka paling tidak kita harus punya waktu tertentu untuk kita gunakan wiritan secara konsisten. Misalkan kita setelah sholat subuh paling tidak membaca Wirdul Latif. Wirdul Latif itu wiritannya para habaib. Itu pokoknya kalau kita nggak bisa sehari penuh setelah subuh kita baca Wirdul Latif. Itu wiritannya para habaib. Sekarang yo Al Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ini konsisten. Mulai kita hidup sampai kita mati. Mulai sekarang sampai kita mati, jangan kita tinggalkan wiritan membaca Wirdul Latif setelah sholat subuh. Nah, situ tok secara konsisten. Nanti setelah maghrib kita mempunyai wiritan konsisten. Rotibul Haddad. Sekarang ya beliau Al Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Podo wiritane para habaib. Itu Jadi setelah subuh Wirdul Latif, setelah maghrib Rotibul Haddad. Dan setelah zuhur membaca Al-Quran 1 juz. Itu kok setiap hari. Itu kalau memang kita tidak bisa menghabiskan waktu kita untuk menjalankan wiritan-wiritan yang begitu banyak, maka kita harus memilih wiritan yang kita baca secara konsisten mulai hari ini sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pasti wiritan itu akan memberi pengaruh di dalam kehidupan kita. Tuh sampai nggak punya wiritan, arek santri. Itu kan ono apa itu jenenge santri kalah ganteng menang wirid.
Santri kalah ganteng menang wirid. Kira-kira cewek nyawang langsung kesemsem. Soalnya ono wiritan kan bercahaya. Bercahaya. Kalah apa meneh? Jadi kalah ganteng menang wirid. Kalah apa meneh? Kalah kabeh mondok meneh. Kalah kabeh mondok meneh. Ahmad biasa sing ngapal. Sing ngapal iku. Jo sampai kalah kabeh. Oh ya. Jadi kita harus punya wiritan tertentu yang kita baca secara istiqomah. Jangan sampai kita tidak punya wiritan. Hidup harus punya wiritan. Apa meneh santri. Setelah subuh wirdul latif. Setelah maghrib rotibul hadis. Setelah zuhur baca Al-Qur'an satu juz. Wis itu tok istiqomah setiap hari. Insyaallah umur kita akan diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yes. Lah kalau kita meninggalkan wiritan yang sudah kita tentukan waktunya. Misalkan wirdul latif kita sudah menentukan setelah subuh. Kita baca setelah subuh wirdul latif. Kemudian ternyata kita tidur. Mari subuh saking ngantuke tidur sampai jam 10 pagi misalkan. Maka wiritan wirdul latif yang sudah kita tentukan kita baca setelah subuh kita qodoi nanti ketika kita bangun. Paham ya? Jadi wiritan yang sudah kita tentukan waktunya, yang sudah kita baca secara konsisten, kalau kita lupa tidak membaca wiritan tersebut, jangan sampai tidak diqodoi. Apa tujuannya? Biar nafsu kita, biar diri kita ini terbiasa menjalankan wiritan-wiritan yang sudah kita tentukan dengan istiqomah. Biar jiwa kita, nafsu kita, diri kita menjaga wiritan tersebut dengan apa? Dengan istiqomah. Ngelatih. Soalnya kalau nggak demikian, kalau nggak dilatih demikian, kalau wiritan yang kita baca secara konsisten kemudian pada suatu hari nggak kita baca, kemudian nggak kita qodoi, maka diri kita itu akan meremehkan wiritan tersebut. Tapi kalau kita paksa untuk mengqodoi, insya Allah kita itu akan apa? Nafsu kita, diri kita, jiwa kita kalau tidak membaca wiritan itu akan sedih. Soalnya sudah kita lakukan setiap hari. Kalau tahajud. Kalau orang itu setiap hari sudah melakukan tahajud. Misalkan setiap hari jam 3 sudah bangun. Kewiritan pokoknya, wiritan. Setiap malam tahajud 10 rakaat ditambah witir 3 rakaat berarti 13 rakaat. Kewiritan. Terus sampai 10 tahun dia sudah wiritan pakai sholat tahajud. Nanti suatu hari dia kok tidak bangun, dia pasti sedih. Kenapa? Karena nafsunya sudah mendarah daging dengan wiritan tersebut. Wiritan tersebut sudah masuk di dalam hatinya. Jadi merasa dirinya itu ditinggalkan oleh sang kekasih. Itu kalau sudah terbiasa. Tapi kalau nggak terbiasa, ada turu mulai jam 7 sampai jam 7 esok ya biasa-biasa wae. Kalau nggak terbiasa. Sholat jamaah juga demikian. Jadi orang itu tergantung kebiasaannya, gitu loh. Makan juga demikian. Biasanya kalau orang makannya sama sambel, nggak sampai sambel, rai. Hanya itu. Terus wa mata aisat minka nafsu annaka la tasmah bitarki auratik hatta tadarakaha bil qada. Jadi ketika apa itu jiwa kita, diri kita merasa malas menjalankan wiritan, merasa putus asa menjalankan wiritan, jangan kamu membiarkan nafsumu, jangan dengan meninggalkan wiritan-wiritan yang sudah kamu tentukan, sehingga kamu mengqodoi wiritan yang sudah kamu baca setiap hari. Ketika kamu meninggalkan wiritan, harus cepat-cepat mengqodoi wiritan yang kamu tinggalkan. Ketika kamu
meninggalkan wiritan yang sudah kamu tentukan, kita harus cepat-cepat melakukan wiritan-wiritan tersebut. Soalnya saking pentingnya wiritan. Sampai beliau Syekh Abdurrahman As-Saqaf beliau mengatakan, man lam yakun lahu wirdun fahuwa kirdun. Barang siapa yang tidak punya wiritan tertentu, tidak punya wiritan dalam kehidupannya setiap hari, maka dia itu koyok ketek. Koyok ketek. Ini harus punya wiritan. Walaupun kita jadi apapun nanti ketika pulang, paling tidak harus punya pegangan satu wiritan. Harus punya pegangan satu wiritan. Pilih mulai sekarang, kamu harus milih apa wiritanmu. Saumpama wiritane Fauzi senengane poso Senin Kemis, jangan sampai ditinggalkan Senin Kemis. Poso mulai sekarang sampai mati Senin Kemis terus. Jadikan wiritan istiqomah. Yazid punya wiritan membaca Al-Quran setengah juz setiap hari setengah juz terus, jangan nambah-nambah. Sebagai wiritan dilakukan dengan istiqomah. Anam punya wiritan angel. Wiritannya apa nama kamu senengan? Ojo. Punya wiritan baca Al-Quran setiap hari 3 juz dibaca terus setiap hari. Punya wiritan baca wirdul latif dibaca terus mulai sekarang sampai mati. Punya wiritan Ratibul Hadad dibaca, punya wiritan sholawat. Pokoknya jangan sampai tidak punya wiritan. Biar nggak seperti bedes. Man lam yakun lahu wirdun fahuwa kirdun. Orang yang tidak punya wiritan maka seakan-akan koyok bedes. Ini orang di wiritan pengen bedes ini. Kayak bedes. Makanya harus punya wiritan. Apa meneh santri. Beliau Ba'dul Arifin mengatakan al-waridat min haisul aurat. Ngerti waridat? Waridat itu sesuatu yang datang di dalam hati kita. Itu bisa berbentuk futuh. Itu namanya waridat. Difutuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa berbentuk kasyaf. Bisa berbentuk ma'rifat. Itu waridat yang datang di dalam hati kita. Bisa berbentuk cahaya yang jernih masuk di dalam hati kita. Itu waridat. Namanya apa? Waridat. Lah, waridat yang datang kepada kita itu sesuai dengan aurat yang kita baca. Sesuai dengan wiritan yang kita kerjakan secara konsisten. Jadi kalau kita membaca wiridan atau kita melakukan aurat secara konsisten, maka pasti ada sesuatu yang masuk di dalam hati kita. Apakah kita difutuh oleh Allah? Apakah kita mendapatkan kasyaf, ma'rifat dan lain sebagainya? Itu namanya waridat yang dimasukkan oleh Allah ke dalam hati kita. Itu kata sebagian Ba'dul Arifin. Faman lam yakun lahu wirdun fi dhahiri. Orang yang tidak punya wiritan di dalam dohirnya berarti badannya, bacaannya dia nggak punya wiritan sama sekali, nggak punya wiritan sholat, nggak pernah puasa, itu kan dohir. Dalam dohirnya nggak punya wiritan, lam yakun lahu warid fi saroi. Maka hatinya tidak akan dimasuki warid dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Makanya harus konsisten. Makanya sampai ada sebagian ulama beliau mengatakan bahwasanya al-istiqomah khairun min alfi karomah. Ketika istiqomah dalam menjalankan ibadah, istiqomah menjalankan wiritan, itu lebih baik daripada 1000 karomahnya para wali. Awakmu nggak usah mikir karomah, nggak usah. Yang penting punya amalan istiqomah. Itu melebihi karomah, melebihi 1000 karomah. Al-istiqomah khairun min alfi karomah. Nggak usah pengen terbang, nggak usah pengen bisa berjalan di atas air, gampang. Terbang burung setiap hari terbang. Berjalan di atas air gampang. Awak numpak perahu ngatik jalan. Tapi kalau istiqomah itu sulit. Makanya apa? Man lam yakun lahu wirdun fi dhahiri lam yakun lahu waridun fi saroi. Orang yang tidak punya wiritan di dalam dohirnya,
mereka tidak akan punya warid dari Allah di dalam hatinya. Ini harus punya wiridan yang dilakukan secara istiqomah. Al istiqomah khairun min alfi karomah. Setiap hari baca sholawat 1000 kali. 1000 kali jangan ditinggalkan. Kalau mau ditambah lagi tidak apa-apa, tapi sholawatnya yang penting setiap hari 1000 kali. Terus dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa alaika lan wajib ing atase sira bil qasdi kelawan niat waluzumil wasati lan netepi tengah-tengah mingkuli amrin saking saben-saben perkara. Apa nek tengah iku enak nek ra donat. Jare wong-wong. Wa khud lan juga sapa sira minal a'mali saking pira-pira amal maing barang. Tutiku kang kuat sapa sira al mudawamata ing langgeng. Alaihi ing atase mah. Kala dawuh Rasulullah sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Ahabbul a'mali utawi luweh den seneng-senengine pira-pira amal ilallahi maring Allah. Adwamuha iku langgenge amal wa in qalla hale senajan kedhi apa amal. Wa qala lan dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudu juga sapa sira kabeh minal a'mali saking pira-pira amal maing barang tutikuna kang padha kuat sapa sira kabeh ing man fa innallaha mangko sak temene Allah la yamul iku ora bosen sinten Allah hatta tamallau sehingga bosen sapa sira kabeh wa min sya'ni syaitani lan iku setengah saking wa min sya'ni syaitani lan iku setengah saking urusane setan. La'ana muga-muga nglaknat hu ing setan Allah sinten Allah. Ayu zayyina utawi yen to menghias-hiasi sapa setan. Mais-maisi sapa setan lil muridi kedue murid. Murid itu adalah orang yang awal-awal untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya murid. Orang yang menginginkan Allah Subhanahu wa taala. Fi mabtada'i iradatihi ing dalem kawitane keinginane murid. Al istiqsara ing ngakeh-ngakehaken minat taati saking taat wal ifrat lan pepeko. Wal ifrat lan melampaui batas fiha ing dalem taat. Wa gharaduhu utawi tujuane setan mindalika saking mengkono-mengkono ayu zayyin lil murid ila akhirih ayaruda iku yen to nolak sapa wong hu ing khair hu ing kebaikan ala akibihi ing atase tembe akhire wong bitarki fi'lil khairi kelawan ninggal ngelakoni kebaikan aslan babar pisan au fi'lihi utawa nglakoni khair ala ghairil wajhi ing atase sakliyane cara alladzi kang yang bagi kang sayekja apa alladzi walayu balilan ora peduli alainu sapa setan kang lain bi ayyihima kelawan endi ayarudahu ala akibi bitarki fi'lil khair au fi'lihi ala ghairil wajhi ladzi yambagi daha nimpaaken sapa setan hu ing murid summa inal aurada mongko sak temene pira-pira wirid takunu iku ana apa aurat fil aksari ing dalem akeh iku ing dalem luwih akeh salatun naflin apa salat sunnah au tilawatu qur'anin utawa maca Al-Qur'an au qiraatu ilmin utawa maca ilmu au dzikron utawa iku dzikir au fikron utawa iku mikir-mikir merenungkan. Wa alaika bil qasdi wa luzumil wasat min kulli amrin. Wasiat dari Imam Alawi Al-Haddad, kita wajib punya niat yang baik dan kita di dalam segala urusan harus berada di tengah-tengah. Tidak tidak terlalu
ke atas dan tidak terlalu ke bawah, di tengah-tengah dalam segala urusan. Oleh karena itu kita harus mengambil suatu amal yang bisa kita lakukan secara konsisten. Kita harus memilih suatu amal baik yang bisa kita lakukan secara konsisten. Jangan sampai kita itu tidak mengambil tengah-tengah. Contohnya kayak gini. Misalkan ada orang mulai pagi sampai sore dia banyak wiritan yang dia baca. Satu hari itu toh. Besoknya sudah tidak membaca. Nah ini enggak baik. Lebih baik satu hari itu kita misalkan membagi waktu kita menjadi 10 bagian. 1 jam untuk membaca Al-Quran, beres. Yang penting 1 jam itu setiap hari kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Daripada 1 hari penuh kita gunakan untuk menjalankan kebaikan, menjalankan wiritan, baca-baca wiritan, tapi besoknya kita sudah tidak membaca lagi. Lebih baik 1 hari kita bagi 1 jam setiap hari kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Begitu seterusnya. Setiap hari kita baca Al-Quran 1 jam. Setiap hari kita baca Al-Quran 1 jam. Yang penting kita bisa gunakan untuk istiqomah. Yang penting setiap hari kita bisa 1 jam membaca Al-Quran. Istiqomah. Setiap hari istiqomah. Begitu. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa inqala. Sebaik-baik amal atau amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang kita kerjakan secara konsisten, secara kontinu, setiap hari istiqomah, walaupun amal itu adalah sedikit. Nah, daripada 1 hari kita bisa membaca Al-Quran khatam misalkan, tapi 10 hari kemudian kita tidak membaca. Lebih baik setiap hari satu juz. Kita baca Al-Quran terus. Kita baca Al-Quran terus. Nah, ini yang dimaksud ahabul a'mal ilallah adwamuha wa inqala. Jadi amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara konsisten walaupun itu adalah sedikit. Paham ya? Soalnya amal yang dikerjakan oleh orang yang ikhlas itu tidak ada sedikit. Tidak ada yang dikatakan sedikit, pasti banyak. Kalau amal itu enggak dikerjakan secara ikhlas, walaupun itu banyak, maka itu adalah sedikit. Itu. Rasulullah SAW dalam hadis berikutnya beliau mengatakan, "Khudu minal a'mal matutikun, fa innallaha la yamul hatta tamallu." Ambillah kalian dari amal yang bisa kamu lakukan secara konsisten. Allah tidak akan malas, tidak akan bosan sehingga kamu bosan. Artinya apa? Allah selalu akan melindungi kita. Allah selalu akan menjaga kita selama kita tidak bosan menjalankan amal ibadah yang baik. Amal ibadah yang baik. Makanya harus konsisten kalau menjalankan ibadah. Wa min sya'ni syaiton. Nah ini awas, hati-hati. Kalau kita baru menjalankan wiritan di awal-awal, hati-hati. Biasanya ini adalah orang yang ikut torikot biasanya. Setan menghiasi kepada orang yang baru menjalankan wiritan. Dia semangat sekali sampai melampaui batas. 24 jam non-stop wiritan. 24 jam non-stop wiritan. Itu hati-hati. Kenapa? Karena setan di sini ikut andil. Ayo wiritan terus. Kurang, biar kamu cepat sampai kepada Allah SWT. Ayo cepat mau istighfar terus, cepat. Biar kamu cepat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi setan dibalik itu semuanya dia punya tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya biar orang itu nantinya dia adalah meninggalkan semuanya amal kebaikan. Soalnya kalau sudah malas, maka malah berikutnya dia akan meninggalkan kebaikan. Atau kalau dia itu 24 jam non-stop dia menjalankan
wiritan-wiritan taat-taat kepada Allah, maka bisa jadi taat itu tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Misalkan 24 jam nonstop dia sholat sunnah. Sunnah. Maka akhir-akhir sholat sunnah nanti tambah ngantuk, tambah ora khusyuk, berarti tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya setan. Hati-hati dengan apa itu setan. Makanya kita diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi kita harus berlindung kepada Allah dari setan yang selalu siap siaga menjaga kita, menggoda kita. Setan itu enggak punya malas menggoda kita. Ada setan malas, seneng kita. Coba bayangkan. Lah setan itu ora mati ini sumben. Dia sudah minta kepada Allah, wa anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah, tangguhkanlah ajal saya, kata setan, sampai nanti di hari kiamat. Itu setan minta penangguhan ajal kepada Allah sampai hari kiamat. Nah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti setan sing menggoda Nabi Adam. Kalau setan sing menggoda awakmu, itu akean setan sing nggoda awakmu daripada setan sing nggoda Nabi Adam. Biar Nabi Adam sing nggoda sitok. Urung beranak setan. Setannya belum beranak. Sitok. Saiki, wakeh. Bisa jadi ratusan. Lha anam guru digoda setan 100. Lho coba bayangkan. Piye iki awakmu? Ini bisa jadi buahnya. Lah setan itu enggak punya males sih loh. Lah saumpama dhewe duwe cuti. Wah, enak wong bisa menjalankan ibadah dengan nikmat. Jadi ora ono cutine. Tidak ada cuti. Malah sampai dia bersumpah kepada Allah, saya akan menggoda anak cucu Adam. Soalnya dia wis hasud nggoda Nabi Adam. Dari sisi kanan enggak bisa, dari sisi kiri ya Allah. Sisi kiri enggak bisa. Dari depan enggak bisa, dari belakang. Pokoknya semuanya akan dijelajahi oleh setan. Itu sumpahnya setan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan. Hati-hati kalau kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa innal aurat takunu fil aksar sholatu naflin au tilawat Quran au qiraatu ilmin au dzikran au fikron. Nah, wiritan itu banyak, tapi yang paling banyak biasanya adalah sholat sunnah. Sampai ada nanti ada contoh dari Imam Alawi Al-Haddad, ada sebagian ulama yang setiap hari menjalankan sholat itu sampai 1000 rakaat sholat sunnah. Satu hari satu malam ini, atau setiap malam. Ada yang sampai 500 rakaat, ada yang 300 rakaat. Masya Allah, itu ulama luar biasa. Kalau kita kan enggak. Enggak. Kita kan bukan ulama. Latihan jadi ulama. Kita kan baru belajar. Makanya kalau baru belajar, wiritannya apa? Qiraatu ilmin. Nah, di sini ada. Jadi wiritan itu banyak. Biasanya yang paling banyak sholat sunnah, membaca Al-Quran, qiraatu ilmin. Nah, berarti kita sebagai santri wiritannya ya qiraatu ilmin. Itu sudah wiritan. Setiap hari kita baca. Misalkan Fathul Qorib, setiap hari bab sholat. Setiap hari bab sholat dibaca. Kalau sudah paham bab sholat, kemudian kita pindah bab puasa. Insya Allah kalau kita punya wiritan demikian, mondok ora suwe-suwe. Fathul Qorib coba baca 1 tahun. Insya Allah selesai 1 tahun. Mau cocok. Ya paling dah ya kita pahami ngono loh. Jadi kalau kita santri wiritannya ya qiraatu ilmin. Jadi 24 jam. Satu hari satu malam kan 24 jam. Kata Imam Ghazali dibagi menjadi 3. Tidurnya 8 jam. Kemudian yang 8 jam digunakan untuk ibadah. Yang 8 jam digunakan untuk qiraatu ilmin, membaca ilmu. Siap kira-kira? Insyaallah. Makanya harus dikerjakan. Santri mau cari nafkah kan belum. Jadi 8 jam tidur, 8 jam ibadah kita gunakan untuk sholat, baca Quran dan lain sebagainya. 8 jam kita gunakan untuk
membaca ilmu. Insya Allah pinter-pinter mulai. Mulai mesti pinter lah nek maca ning ngene. Nek ora pinter berarti ya wallahu alam bis shawab. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna ladzi yanfa'una rabbi fa'inna wa fa'ina wa qarabatina fidina rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna rabbi fa'inna wa fa'ina wa qarabatina Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna rabbi fa'inna wa fa'ina wa qarabatina fidina subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.